Presiden Jokowi menegur keras para menteri terkait kinerja mereka. Presiden meminta para menteri fokus bekerja dan kini akan membahas lebih jauh bersama Dewi Harun, pakar psikologi politik. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dewi Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aryo. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah kabar baik Mbak Dewi. Mbak Dewi juga insya Allah sehat ya sama keluarga ya. Mbak, Alhamdulillah. kalau kita tadi melihat dari gestur Presiden, dari pemilihan diksi, dari artikulasi, maupun dari pengelolaan emosi, dari sisi psikologi apa yang bisa Mbak Dewi dapatkan dari pernyataan Presiden siang tadi? Ya, kalau dalam teori komunikasi itu kan ada 3 ya. Yang pertama dari atas itu adalah ethos ya, adalah bagaimana karakternya dia menyampaikan, kemudian ethos bagaimana dia menyampaikan, kemudian pathos, kemudian kekuatan bagaimana mempengaruhi pendengar ya. Yang ketiga adalah logos, adalah argumentasinya. Ya. Dari ketiga hal itu terlihat Pak Jokowi berusaha keras untuk dengan karakter dia tuh memberikan trust, karena kalau ethos tuh kaitannya dengan trust atas ucapannya dia. Jadi orang percaya atau enggak dengan apa yang dia ucapkan sini. Nah di situ dengan gesturnya beliau ya, dia dengan mimik muka yang misalnya serius gitu ya, tanpa senyum, di mana kemudian memandang ke satu arah dan tidak menunjuk kepada menterinya itu. Nah di situ dia ingin menekankan bahwa dia itu serius, dia merasakan penderitaan rakyat. Nah kemudian daripada kekuatan emosinya, bagaimana mulai pendengar, siapa yang mendengar. Nah di sini coba kata-katanya itu dilakukan secara berat, tekanan katanya itu berat sekali, pelan ya, berat, kemudian berulang, ada kata hati-hati, berulang kali dengan suara tone yang berat. Jadi arti di sini dia ingin mengatakan bahwa dia sangat merasakan penderitaan rakyat seperti itu. Apakah kemarahan Presiden itu genuine Mbak Dewi kalau dilihat dari sisi psikologis? Saya lihat sebetulnya yang tergambar dari raut mukanya kelelahan. Ada lelah, artinya itu dengan berbagai permasalahan belum selesai. Masalah minyak goreng belum selesai yang 6 bulan dan sekarang sudah ada tapi mahal ya. Kemudian permasalahan sekarang adalah bahan bakar. Ya. Bakar sudah mahal. Kemudian 1 April ini semuanya naik. Ya, pajaknya naik, PPN juga naik jadi 11% ya. Saya berumah tangga juga, jadi saya juga kadang-kadang semua naik. Jadi saya beli sayur juga. Dan mungkin ya saya tidak merasakan dampaknya, artinya itu dari keuangan, tapi kok yang dulunya saya dapat banyak kok dikit gitu ya. Seperti itu. Baik, Mbak Dewi, kalau kita melihat di Bali akhir bulan lalu Pak Jokowi sempat menggunakan diksi bodoh ketika mengomentari masih banyaknya barang impor yang dipergunakan atau yang diimpor oleh para menterinya maupun oleh pemerintah daerah. Sedangkan hari ini Presiden tidak menggunakan diksi tersebut. Apa yang bisa didapat message-nya dari kedua peristiwa ini yang selangnya tidak terlalu jauh Mbak Dewi, kurang dari 1 bulan? Saya lihat di sini dia ada yang namanya koreksi diri juga, seperti dia merasakan juga nada beratnya tadi bahwa sebagian itu kan ada kebijakan beliau juga. Jadi kali ini saya lihat genuine, saya melihat bahwa apa yang diperlihatkan itu memang situasinya cukup berat, sehingga juga ini kan diunggahnya juga ternyata itu harusnya kemarin kan rapatnya itu ya, tapi baru sekarang. Jadi yang maju dulu adalah Bu Sri Mulyani dan Pak Erlangga. Jadi artinya ada pertimbangan khusus daripada Seknek untuk mengeluarkan ini, karena memang saya tidak melihat sesuatu yang tidak jenuh di sini. Tadi benar-benar bebannya sangat berat, dan ke depannya setelah kita babak belur oleh oleh COVID. Nah, dengan kondisi perang di luar, kemudian kondisi di luar, jadi ini sangat berpengaruh karena kita semua serba impor kan, semua kita juga sampai tempe pun kedelainya impor. Jadi ini sudah berkelindan masalahnya. Jadi sudah lama akhirnya membebani, dan akhirnya beliau sendiri sangat merasakan, dan bagaimanapun kenaikan bahan bakar atau kenaikan pangan dan energi itu adalah memukul pemerintah. Jadi di sini kredibilitas pemerintah, trustnya rakyat jadi menurun. Jadi artinya Presiden juga merasakan bahwa
beliau kan dekat sama rakyat, beliau ingin selalu membantu rakyat, tapi di sini akhirnya merasa bahwa kewajibannya itu tidak tertunaikan seperti itu. Ketika Presiden marah berarti ada sesuatu yang sedang dikerjakan untuk berubah menjadi lebih baik. Apa yang bisa diharapkan masyarakat dari statement Presiden siang tadi, Mbak? Ya, kalau saya merasa di sini dia juga ikut bertanggung jawab seperti itu. Kalau dulu beda, dia merasa bahwa itu mungkin menterinya yang masalah, tapi di sini sepertinya sudah beda. Apalagi ada kata-kata terakhir akhirnya dia mengatakan bahwa sudah stop dengan misalnya wacana, habis itu kemudian penundaan seperti itu. Artinya di sini dia mungkin mulai mendapatkan informasi yang akurat tentang situasi sekeliling yang lebih jelas, lebih jernih. Coba dilihat di sini dalam waktu dia bicara, matanya suka menunduk, suka melihat ke yang lain, dan artinya tidak. Kalau waktu di Bali itu kan marah langsung menunjuk kepada menteri atau apa, di sini enggak, lebih apa ya istilah itu, kalau orang bilang bahwa menunjuknya ke dirinya juga sendiri. Jadi kita patut menghargai bahwa di sini bahwa ternyata beliau juga merasakan, karena yang kena ibu-ibu kan semuanya. Ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak juga, jadi rakyat kecil. Dan ini beban yang sangat berat karena Pak Jokowi dipilih oleh orang-orang kecil seperti itu. Baik, kalau kita melihat gestur dari Wapres, dari para menteri yang hadir ketika Presiden marah, para menteri dan juga Wapres mencatat apa yang diucapkan oleh Presiden, apa yang bisa tergambar dari gestur-gestur itu, Mbak Dewi? Nah, ini yang makanya yang mungkin keberat Presiden ini, bahwa beliau sepertinya merasa juga agak dicuekin gitu loh. Coba kita lihat kan kalau diunggah tadi itu bahwa ada menterinya yang handphone, kemudian ada seperti berbicara dengan yang lain. Jadi keseriusan sini itu membebani Presiden juga, bahwa artinya iramanya menteri dengan iramanya Presiden itu nggak sama gitu loh. Ini beban jadi bagi beliau, bahwa artinya bahwa ketidaksinkronan ini mengakibatkan kebijakan yang akhirnya tidak nyambung seperti itu. Jadi mungkin keinginan tadi, makanya akhirnya dia menegur misalnya udah semuanya fokus. Artinya mungkin dia merasa selama ini semua kurang fokus, semua kurang satu irama, semua kurang satu komando. Dan ini membebani pikirannya beliau seperti itu. Jadi beda sekali dengan, saya merasa lihat beda sekali dengan di Bali kemarin. Di sini sangat luar biasa. Kelihatan bahwa beban Pak Jokowi dengan kondisi kenaikan harga, kenaikan PPN dan semuanya itu memukul beliau juga seperti itu. Baik, tentunya kita berharap Kabinet tetap kompak, Mbak Dewi, ya, supaya kebijakannya benar-benar pro rakyat, sehingga apa yang menjadi masalah masyarakat hingga malam hari ini bisa terselesaikan di sisa waktu masa jabatan Presiden yang akan berakhir di 2024. Mbak Dewi Harun, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami untuk mengulas dari sisi psikologi tentang apa yang terjadi siang tadi di sidang Kabinet ketika Presiden menyampaikan unek-uneknya terhadap kinerja para bawahannya. Terima kasih Mbak Dewi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime pada malam hari ini, saya Aryo Ardi undur diri. Mari kita berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah tempat di tanah air melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.